Melalui upacara ini menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selamat pagi dan shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Yohana Wisapali selaku penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Bapak Nolmi Pelokila, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Subhan Afandi dan Bapak Alexander Lelan selaku narasumber. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat struktural dan pejabat fungsional lingkup BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Bapak Ibu peserta bimbingan teknis. Singkatnya, hadirin yang kami muliakan. Atas perkenanan Tuhan, upacara pembukaan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang 13 Februari 2023 dimulai. Hadirin yang kami hormati, kita akan doa bersama yang akan dibimbing oleh Bapak Yosmer Wise. Waktu dipersilakan. Marilah kita berdoa. Izinkan saya menuntut doa ini dalam keyakinan Protestan. Berdoa mulai. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan mengizinkan kami hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu ya Tuhan, berkati kami semua sebagai peserta, sebagai panitia penyelenggara, terus menjawab perkenan Tuhan. Kami mengizinkan Ibu penjabat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nusa Tenggara Timur dalam acara pembukaan kegiatan ini. Kiranya boleh dapat berjalan dengan baik seturut rencana dan kehendak Tuhan. Ini doa dan perkataan kami. Sempurnakan doa kami, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Yosmer Wise. Hadirin yang kami hormati, kita dengarkan laporan Ketua Panitia Penyelenggara. Yang terhormat Ibu Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Bapak Ibu pejabat struktural di Badan Pembangunan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT, Bapak Ibu Bideswara, pengajar, narasumber, Bapak Ibu pejabat perangkat daerah yang hadir, panitia penyelenggara, dan Bapak Ibu peserta BIMTEK yang kami hormati dan kami kasihi. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat bagi kita sekalian. Sehat selalu. Pertama-tama kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas anugerah dan perkenannya kita semua dapat dalam keadaan sehat walafiat mengikuti pembukaan BIMTEK Keuangan Daerah. Terkait dengan penyelenggaraan BIMTEK, maka Ibu Penjabat Sekda kami melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah dasar pelaksanaan. BIMTEK ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang 1 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Tujuan dan sasaran bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta di bidang pengelolaan keuangan daerah, lingkup pemerintah Provinsi NTT meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan dan pertanggungjawaban APBD. Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta mengembangkan kompetensi ASN lingkup pemerintah Provinsi NTT agar mampu melaksanakan tugas tanggung jawab dalam bidang organisasi. Kurikulum bimbingan teknis ini dilaksanakan secara blended learning melalui dua bagian pembelajaran. Yang pertama adalah pelaksanaan melalui pelatihan klasikal. Pembelajaran klasikal ini dalam bentuk pembelajaran kolaboratif selama 6 jam pelajaran atau setara 1 hari jam kerja. Selanjutnya pada bagian kedua yaitu distance learning yang merupakan pembelajaran kolaboratif akan dilaksanakan secara e-learning dan learning management system yang dilaksanakan secara struktur selama 14 jam pelajaran atau setara 2 hari dengan rincian 8 jam pelajaran dilaksanakan mulai pembelajaran daring secara langsung atau yang disebut dengan sinkronus, dan 6 jam dilaksanakan secara asinkronus. Waktu dan tempat pelaksanaan berlangsung 3 hari terhitung 13 Februari sampai dengan 15 Februari 2023 atau setara 20 jam pelajaran. Tempatnya dilaksanakan di kampus untuk klasikalnya, sedangkan untuk kegiatan blendednya dilaksanakan pada tempat bekerja peserta sekalian di UPT tempat bekerja. Peserta BIMTEK untuk angkatan saat ini, angkatan pertama adalah berjumlah 30 orang dari seluruhnya dari perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi NTT. Akan bertambah dilakukan pada angkatan-angkatan berikutnya. Tenaga pelatihan terdiri dari tenaga pengajar, widyaswara dan narasumber, ada BPSDM, dan tenaga ahli, pejabat-pejabat struktur yang memiliki kompetensi, kapasitas pada perangkat daerah yang berwenang. Yang berikut biaya. Ada beberapa item biaya yang digunakan dalam pelatihan atau BIMTEK ini bersumber dari APBD pada DPA Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan ada beberapa item pekerjaan dalam pelatihan ini yang tidak dianggarkan dalam APBD
dan dilaksanakan secara non-budgeting. Yang terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada panitia, penyelenggara, dan seluruh peserta atas kehadirannya, diikuti baik-baik agar ini dapat memberikan pengayaan dalam rangka peningkatan keterampilan Bapak Ibu sekalian dalam membangun keuangan daerah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Penjabat Sekretaris Daerah yang berkenan hadir, dan kami mohon untuk membuka serta memberikan arahan kepada kami sekalian terkait dengan pelaksanaan BIMTEK ini. Dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om Santi Om. Nama budaya. Salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Ibu Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, ini sudah siang, harusnya pagi ya, tapi tidak apa-apa. Salamnya pagi supaya semangatnya pagi terus. Selamat pagi. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sehat selalu. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati yang mewakili BPK Perwakilan NTT, terima kasih Bapak sudah sebagai narasumber tapi masih berkenan juga hadir untuk mengikuti pembukaan. Yang saya hormati para widyaswara, yang saya hormati jajaran BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pejabat administrasi, ada Ibu Sek, para kepala bidang, juga seluruh ASN yang ada yang mengikuti di sini. ASN itu PNS dan P3K. Kita juga masih ada tenaga kontrak ya. Ya, saya hormati juga penyelenggara. Dan yang saya hormati dan saya banggakan tentunya peserta bimbingan teknis pengelola keuangan daerah. Saya lupa, saya lihat di sana ini Kabit Akuntansi nanti tidak bantu saya ya, untuk ini LKPD ya Pak ya. Ya, Pak Kabit yang mewakili Pak Kaban Keuangan. Ya, kita semua yang hadir yang saya hormati dan saya kasihi. Pertama, terima kasih untuk BPSDM karena saya pernah ada di tahun, saya lupa ya, berapa saya ya, Ibu Sek ya, masih sama-sama Ibu Sek juga ya di sini. Wajahnya sudah berbeda ya, jadi cocok juga kalau sekretarisnya perempuan gitu ya. Jadi Pak Kaban ya bersama dengan jajaran semua ya, terima kasih karena wajah BPSDM semakin hari semakin ini berubahnya tambah lebih baik lagi ya. Tentu ini kerja tim yang baik yang perlu diapresiasi. Mulai dari datang di depan sudah ada perubahan-perubahan ya. Tidak ada anggarannya saja sudah berubah. Apalagi kalau Pak Kabit ini akuntansi kasih ya kan? Asal baik pasti dikasih gitu ya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Memang di sini harus bagus begitu ya. Karena kalau tidak orang pulang dia bilang begini, dia tidak dapat apa-apa dari BPSDM di sini. Ya. Pulang, dipikir juga dia ini lakukan ini perencanaan apa yang sudah dilakukan di sini. Dipikir biasa-biasa saja, begitu. Akhirnya tidak membuat ini kreativitas, ide-ide yang
spektakuler, ya. Karena tidak ada yang begitu. Jadi harus memang karena di sini ini pencetus ini orang-orang hebat yang Nusa Tenggara Timur. Jadi memang harus ini ya, digugah gitu ya pikirannya, kemudian di dalam dia melaksanakan tugas dan tanggung jawab, kemudian dia merealisasikannya dengan kebutuhan masyarakat yang tentunya harus dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang signifikan. Saya tadi minta maaf terlambat ke sini karena saya juga buka satu kegiatan yang difasilitasi USAID Erat. Ya, ini kerja-kerja kolaborasi yang bagus ya. Nanti BPSDM juga demikian ya. USAID Erat itu ada NGO yang menjadi mitra pemerintah provinsi dan dia concern terhadap ini pelayanan publik. Jadi memfasilitasi biro organisasi dalam mengikut sertakan ini perangkat-perangkat daerah juga kabupaten yang punya inovasi luar biasa. Jadi sudah ditetapkan dia fasilitasi untuk tingkat provinsi. Itu sudah ada penetapan 10 ini terbaik inovasinya yang melakukan pelayanan publik, dan itu sudah dirilis ketika hari ulang tahun NTT kemarin di Sumba, dan 10 inovasi rintisan. Jadi sudah disiapkan nanti berikutnya ini, gitu ya. Maka itu saya terlambat datang karena saya juga harus memotivasi, karena kemudian USAID memfasilitasi untuk mereka-mereka yang 10 ini terbaik ini pelayanan publiknya mengikuti kompetisi inovasi di tingkat nasional yang akan nanti diumumkan oleh Kementerian ini Menpan RB sebagai top 54 seluruh Indonesia untuk provinsi dan kabupaten kota. Mudah-mudahan ini sekarang bintek untuk bagaimana peningkatan kualitas dalam penyusunan ini proposal dan videonya, begitu. Sehingga ya saya tadi memberikan ini datang ke sini, Bapak Afandi Pak Suban lagi memberikan materi. Jadi saya bilang tidak perlu dipotong, nanti hilang gitu ya. Sudah enak-enak udah mau masuk di sum-sum terkait dengan ini bagaimana pengelolaan keuangan yang benar. Tahu-tahu saya masuk. Nah, ini nanti putus di tengah jalan tidak bagus. Jadi saya kemudian biar sabar saja, salah sendiri begitu ya. Saya sebetulnya ya bisa saja ini mendelegasikan kepada ini asisten, tapi saya ingin gitu ya, setelah dilaporkan oleh Pak Kabak, saya ini Thomas Kabak, jadi saya bilang betul kah yang dia omong itu, ya maka saya datang begitu ya. Ternyata apa yang diceritakan itu yang saya lihat lebih dari yang diceritakan. Jadi luar biasa, apresiasi untuk Pak Kabang dengan timnya gitu ya. Karena dan ini tentu saya datang untuk menyemangati lagi, tidak berhenti sampai di sini begitu ya, tapi terus ditingkatkan ya, karena saya tantang Pak Kabang kapan nanti PIM 2 ada di Nusa Tenggara Timur di BPSDM ini ya. Supaya tidak perlu lagi datang ke Surabaya, ke Semarang, ke Jakarta, ke ujung Padang. Kenapa bagian timur tidak diambil oleh Nusa Tenggara Timur ya? Supaya kita bisa fasilitasi Ambon dan juga ini Papua Irian ya. Supaya tidak jauh-jauh gitu, karena setelah saya hitung-hitungan dengan Pak Kadang, kalau diklatnya di sini PIM 2 atau apa namanya sekarang ya, PKM ya. Kalau PKM 2 itu dilakukan di sini, ya kita bisa dapat berlipat ganda kader ya, sehingga kita tidak ini apa namanya
kesulitan begitu ya dalam pembinaan karir pegawai selanjutnya. Jadi begitu Bapak dan Ibu ya, kita tentu harus terus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan penyertaannya kita boleh menyelenggarakan kegiatan Bintek ini, pengelolaan keuangan, dan semua yang ada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu sekalian, tadi diinformasikan Pak Kaban bahwa banyak regulasi-regulasi yang melegitimasi untuk penyelenggaraan kegiatan ini. Dari perjalanan saya bisa katakan bahwa terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah ini, pemerintah terus mereformasi ya, sampai dengan yang terakhir dengan pengelolaan ini keuangan dengan ditetapkannya ini PP ya, mulai dari 2005 yang PP nomor 58 kemudian ke arah ke PP nomor 71 tahun 2010 tentang sistem akuntansi pemerintahan. Jadi terjadi perubahan ini ya di bidang pengelolaan dan pertanggungjawabannya, tentu ini ke arah yang lebih baik. Ada dua hal yang saya lihat di situ kaitan dengan mereform diri terkait dengan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban itu adalah yang pertama itu terkait dengan transparansi. Ya, transparansi itu adalah tuntutan kaitan dengan ini tuntutan masyarakat bahwa pemerintah harus ini melaksanakan pemerintahan dengan baik, yang biasa ini bahasa upahnya dia bilang good governance ya. Transparansi itu satu tuntutan, tidak boleh lagi kita tidak terbuka begitu ya, apa yang mau ditutup-tutupi begitu. Semuanya harus transparan. Oleh karena itu Indeks Demokrasi Indonesia menyarankan begitu ya, bahwa salah satu indeks yang diukur adalah bagaimana pemerintah memberikan informasi terkait dengan pengelolaan keuangan kepada masyarakat. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua untuk masyarakat ya. Kita kerja untuk masyarakat, apa yang mau ditutup? Jadi harus sudah transparan. Di Republik ini yang masih itu secret ada ya, itu karena intelijen. Di luar itu tidak ada. Itu kan kata berkaitan dengan bagaimana menjaga kedaulatan ini ada, tapi itu hanya diberikan kepada institusi tertentu. Begitu. Ya, itu kaitan dengan ini intelijen. Yang lainnya sudah tidak ada lagi. Nah, oleh karena itu sebetulnya ya kita kerja enak-enak saja ya, asal kita lakukan sesuai dengan ketentuan. Pasti yang sudah tadi disampaikan dari BPK. Dan juga akuntabilitas, artinya dapat dipertanggungjawabkan gitu. Ya, di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban itu yang senantiasa dilakukan perubahan di setiap ini ketentuan yang mendasari di dalam kaitan dengan pengelolaan ini dan pertanggungjawaban keuangan. Oleh karena itu, setiap pejabat pengelola keuangan di masing-masing organisasi perangkat daerah diharapkan, salah satunya adalah nanti Bapak dan Ibu baik yang sudah duduk maupun yang menjadi kader-kader ya, diharapkan dapat menciptakan satu pengendalian manajemen yang semakin efektif dan efisien guna menjamin yang pertama untuk pencapaian tujuan daripada organisasi itu sendiri ya. Kalau ini kita salah di dalam melakukan pengelolaan keuangan sekaligus pertanggungjawabannya, tentu itu juga akan berpengaruh terhadap apa yang sudah kita programkan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah ini itu
Itu yang pertama, kaitan dengan pengendalian Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua adalah keamanan dari sumber dana yang dikelola. Sumber dana yang dikelola itu harus betul-betul dapat dipertanggungjawabkan, sehingga juga memberikan dampak yang luar biasa. Yang berikut, ketaatan pada ketentuan yang berlaku. Saya sering mendengar bahwa banyak pejabat pengelola itu keuangan bilang takut sekarang, begitu, karena sedikit-sedikit diperiksa. Mau diperiksa sampai 10 kali mari. Iya tuh. Siapapun yang datang silakan. Mau kejaksaan, ini kalau APIM dan ya itu kan internal. Terus kemudian sedikit keluar BPK eksternal, tapi masih dalam konteks lebih ke pembinaan ya, kecuali ditemukan ada hal-hal yang tidak ya. Mau yang ini dari penyidik, misalnya dari Polri atau dari aparat penegak lainnya, kejaksaan, mari sudah ya. Kalau kita melakukannya dan taat pada ketentuan yang berlaku, tidak perlu takut. Apanya yang kita takutkan? Ya, kalau kita menjalankan semua sesuai dengan ini ketentuan, ya, kita ini yang kadang-kadang tunda pekerjaan. Nah, ini kelakuan ya, ini tidak boleh lagi ada begitu. Tunda dan tunda ini kan ada lupa. Ya. Ini yang tidak baik. Hal kecil ya, tapi itu kalau jadi masalah itu menjadi hal yang luar biasa di ini tingkat ini mulai dari penyidikan ya, sampai dengan ini pengadilan ya. Ini Bapak dan Ibu tidak usah takut. Itu yang saya mau katakan. Barangkali tadi Pak Pak Subhan juga menyampaikan ya, kalau kita ikut, oleh karena itu menguasai aturan ya, supaya kita jangan distil gitu. Kita yang bertanggung jawab, maka kita yang harus paham, kuasai ya, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita dengan baik. Yang berikut kaitan dengan pengendalian, dipeliharanya data dan informasi keuangan yang handal. Ini Bapak dan Ibu 4 hal yang perlu Bapak dan Ibu ini pahami ya, supaya di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu dapat Bapak dan Ibu lakukan secara baik. Berikut itu terkait dengan regulasi ya. Saya tadi mendengar laporan dari Pak Kabar, ternyata di dalam melakukan BIMTEK pun ya, untuk menghasilkan SDM yang handal gitu ya, bilang yang handal, ini yang profesional gitu ya. Bapak dan ini teman-teman di BPSDM juga saya lihat ya, melakukan reformasi gitu ya. Sudah beda ini mekanisme pembelajaran ya. Kalau dulu di klub, pusing ya, karena mengantuk. Kalau di kelas terus iya kan, begitu ya. Tapi ini ada kolaboratif, gitu ya. Ada sinergi antara pembelajaran yang bagaimana kita mendapat teorinya lebih prosentasenya lebih kecil daripada prakteknya gitu. Karena kemudian Bapak dan Ibu harus sama ini dengan PKN, padahal cuma BIMTEK pengelolaan gitu. Nah, oleh karena itu tidak boleh ada kata cuma BIMTEK pengelolaan. Betul-betul harus BIMTEK pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban gitu, supaya tidak dianggap sepele BIMTEK ini begitu ya. Mungkin ini dulu juga persepsi berkaitan dengan kadang-kadang narasi
kemudian apa itu juga berpengaruh gitu ya. Oleh karena itu saya mengapresiasi gitu, ya. Jadi sudah mengadopsi PKN ya, di mana teori dan kemudian Bapak dan Ibu diminta untuk kembali dan mempraktekkannya untuk kemudian dipertanggungjawabkan di depan para penguji gitu ya. Bapak dan Ibu bisa kembangkan sendiri juga begitu ya, karena ini Google ini kan bisa, tapi Google juga perlu karena ada Google juga ya, kadang-kadang Google juga menyesatkan ya. Kita kadang-kadang main ini ya belok kiri, sebentar belok kanan, lama-lama gang buntu ya kan, karena ini jadi memang harus ada ini narasumber yang memberikan arah, yaitu Bapak dan Ibu yang sudah punya kompetensi dan juga itu yang mengarahkan. Jadi ini beberapa hal Bapak dan Ibu. Jadi saya lihat ada lagi ini luar biasa ini BPSDM ini. Jadi ini sudah ikut Pak Ahok tanya ya, iya kan, begitu ya. Ada kerja dari pihak ketiga. Jangan ambil gitu karena salah dari BPK kalau ambil gitu ya, ketahuan repot gitu ya. Baik kalau hanya BPK kemudian yang ini itu jadi repot kita. Kita lagi berhadapan dengan mau terima gitu ya keputusan ini. Jadi tidaklah ini ke depan tidak boleh terjadi. Jadi saya dikabarkan Bu, kita ini tidak punya uang, tapi kita dapat aset ini ya, tadi ditunjukkan bagus itu tosanya itu ininya motornya bukan sekedar motor bebek ya, saya lihat itu motor berkualitas itu ya. Jadi pihak ketiga ini memang untung, pastilah kalau tidak untung dia tidak mau dan itu sudah dihitung betul oleh ini aturan ya, bahwa ya sekian dia harus untung karena dia juga yang ini melakukan mengerjakan, maka dia boleh untung. Dia kasih kita, itu tidak boleh. Tapi kalau kasih untuk peningkatan BPSDM boleh, nanti jadi inventaris. Tadi contohnya itu dosa. Tadi saya dilaporkan, nanti mungkin keliling-keliling sedikit ya. Jadi itu luar biasa. Sehingga ada kegiatan-kegiatan yang memang di backup dengan APBD, tapi juga non-budgeting. Itu pendekatannya Pak Kabar, bisa nggak ya jadi narasumber? Tapi tidak ada. Iya ya. Tapi kalau itu bersentuhan dengan ini, misalnya kabar keuangan, pasti maulah kabar keuangan untuk jadi narasumber misalnya tidak ini. Kalau seandainya tahapan terkait dengan pengelolaan keuangan, karena dia juga punya ini kedekatan tugas dan tanggung jawab. Karena kalau ini para bendaharanya tidak menjalankan tugas atau pejabat pengelola tidak menjalankan tugas dengan baik, dia pusing nanti ketika Pak Subhan datang ya urus LKPD Pemprov. Sekarang beliau ini lagi untuk awal sebelum ini laporan kita serahkan LKPD 3 bulan paling lama, tidak boleh lebih dari 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sekarang ada pendahuluan ya, tentu itu menjadi mitra yang baik perangkat daerah dengan ini badan keuangan, sehingga ya tidak dibayar ya tidak masalah gitu. Contoh kalau non budgeting ya. Kemudian diadakan di sini ya, nanti pesertanya bilang sudah bawa makan sendiri misalnya ya. Tidak tahu kalau sekarang makan sendiri atau tidak ya. Sekarang rata-rata juga kita sudah mulai bawa botol sendiri, tumbler sendiri ya. Kalau memang keuangan kita lagi ini terbatas ya, oleh karena banyak hal ya, bukan
jangan dengar yang ini berkaitan dengan mau kolaps, tidak ada pemerintah daerah kolaps ya. Cuman memang kebutuhan semakin banyak, sementara kondisi pandemi kemudian sehingga harus irit istilahnya ya, bukan kolaps tapi irit. Begitu, itu bahasa yang di luar seperti itu. Jadi tidak usah ini cemas, tapi kolaboratif kaitan dengan banyak hal itu saya pikir luar biasa yang diambil oleh ini, sehingga tidak banyak APBD keluar tapi hasilnya adalah luar biasa. Nah itu yang saya apresiasi, dan oleh karena itu saya menyempatkan datang ke sini ya untuk memberi motivasi kepada ini BPSDM sebagai penyelenggara, dan ya lihat betul kan Pak Kapan yang ngomong itu dengan itu saya waktu itu ya, ternyata ini sangat luar biasa, dan juga menyemangati kepada ibu untuk tidak perlu takut ya di dalam menjalankan tugas yang tanggung jawab apapun, bukan hanya kelola uang gitu ya, semua itu ada ininya ya, kalau kita tidak mengikuti regulasi. Jadi aman kalau regulasi begitu, itu saja, tidak ada lain ya, yang lain tidak bisa selamatkan ya, kecuali di atas lain gitu ya, lain saja itu pasti. Dan oleh karena itu senantiasa berdoa minta kekuatan di atas untuk kita selalu diingatkan untuk kita bekerja sesuai dengan regulasi. Pasti semuanya berjalan ini dengan lancar. Ya, begitu. Selamat ini kepada peserta ya, ikuti bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ini dengan ini baik ya. Dan kepada Bida Iswara, narasumber dari BPK, saya juga menyampaikan terima kasih. Berbagi ini kan ilmu berkah ya. Berbagi berkat itu akan mendatangkan berkat padamu, gitu ya. Kan Tuhan bilang jangan ini sendiri, harus dibagi supaya berkat itu terus datang ya, berkat material maupun juga ya ilmu dan lain sebagainya. Terima kasih kepada BPSDM sebagai penyelenggara sudah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Itu saja Bapak dan Ibu beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Akhirnya dengan memohon bimbingan Tuhan yang Maha Kuasa dan atas seizin kita semua yang hadir, saya membuka dengan resmi bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2023. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati segala usaha dan upaya kita sekali. Minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Terima kasih. Seluruh yang kami hormati, berkenan setelah dibukanya bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Ibu Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk itu upacara selesai, Ibu Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta rombongan berkenan meninggalkan tempat. Like a bird on a tree, I'm just sitting